serangan Israel ke Iran itu sebenarnya di belakang serangan ini ada Amerika Serikat. Kalau benar Iran mempunyai senjata nuklir dan dia gunakan, itu yang akan bahaya. Kalau sudah senjata nuklir yang bicara, berarti tidak hanya perang itu terbuka bahkan mengarah ke perang dunia tiga, tetapi dunia akan dengan kiamat. Eskalasi konflik Tribunars antara Iran dan Israel sampai sekarang masih berlangsung setelah pertama kali serangan dilancarkan oleh Israel ke situs nuklir Iran, yang mana setelah itu Iran juga melancarkan serangan dan menyasar beberapa titik termasuk wilayah Tel Aviv. Serangan balasan juga kemudian dilancarkan oleh Israel ke wilayah Teheran. Lantas bagaimana ketika kita bisa melihat potensi konflik ini? Apakah kemudian berpeluang juga untuk menjadi konflik terbuka dan nantinya akan melibatkan beberapa negara? Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya pakar hubungan internasional ada Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat siang. Terima kasih banyak menyempatkan Selamat waktunya. siang, Nila. Terima Kabar kasih. baik, Prof. Hikmah? Baik, alhamdulillah sehat. Siap, terima kasih banyak Prof. Hikmah. Hari ini kita berdiskusi soal eskalasi konflik yang ada di Iran dan juga Israel. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Prof. Hikmah melihat eskalasi yang terjadi sejak hari Jumat ini seperti apa, Prof? Begini, pertama kita harus pahami bahwa konflik yang sekarang terjadi antara Israel dengan Iran itu tidak hanya masalah Gaza, tetapi ini lebih luas dari itu. Jadi saya masih ingat ketika Donald Trump akan menjadi presiden, beliau sudah terpilih dan mengatakan bahwa menyelesaikan Gaza itu mudah dengan cara menyerang Iran. Itu pernyataan pertama. Yang kedua adalah pada waktu beliau menjadi presiden, beliau menginisiasi perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran terkait dengan kemampuan senjata pengembangan senjata nuklir dari Iran. Ternyata pertemuan yang difasilitasi oleh Oman itu belakangan gagal dan Trump sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia mengancam akan melakukan serangan terhadap Iran. Nah, jadi melihat fakta seperti itu, saya melihat bahwa serangan Israel ke Iran itu sebenarnya di belakang serangan ini ada Amerika Serikat. Jadi bukannya eh, sesuatu yang katakanlah tidak mungkin bahwa Amerika Serikat berada di belakang ini semua. Kenapa? Karena kita lihatlah betapa Trump itu kalau dia menjalankan pemerintahan itu ya seperti koboi lah, ya, kurang diplomasi dan sebagainya. Jadi yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Trump ini bisa jadi memang dia mentargetkan Iran. Dan tentu kalau Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran, tentu dia tidak memiliki basis. Oleh karena itu, yang paling mungkin digunakan adalah Israel. Jadi Israel menjadi proksi bagi Amerika Serikat. Kenapa saya katakan sebagai proksi? Karena Israel diminta oleh Amerika Serikat dan kemudian dia punya basis. Basisnya itu untuk menyerang Iran karena dia tahu bahwa kemampuan nuklir Iran ini sebenarnya bukan untuk menyerang Amerika Serikat atau misalnya negara-negara di dunia, tapi untuk Israel. Sehingga Israel mengatakan, dan ini sudah dinyatakan oleh Perdana Menteri Netanyahu, bahwa serangan Israel ke Iran adalah dalam rangka self-defense. Pasal 51 Piagam PBB memang membenarkan sebuah negara untuk melakukan serangan terhadap negara lain yang menyerang. Pertanyaannya, Iran kan belum menyerang, tetapi Israel menafsirkan bahwa serangan ini merupakan anticipatory self-defense. Artinya, hak untuk membela diri, tetapi yang sifatnya antisipatif. Jadi sebelum dia diserang, dia akan menyerang terlebih dahulu. Dan ini yang dilakukan. Dan memang yang diserang itu ada 3 target. Pertama adalah dugaan instalasi yang mengembangkan uranium atau instalasi nuklir Iran. Kedua, yang diserang itu adalah ilmuwan-ilmuwan Iran yang
punya kemampuan untuk mengembangkan nuklir. Dan yang terakhir adalah pemimpin tertinggi dari Garda Revolusi Iran, yang oleh Trump dianggap bahwa karena dia inilah, maka perundingan antara Amerika Serikat dan Iran itu mengalami deadlock. Hmm. Nah, karena apa? Karena setelah ada serangan itu, Trump menganggap bahwa tindakan Israel sudah benar, dan Trump mengatakan bahwa dengan meninggalnya pemimpin tertinggi Garda Revolusi Iran, maka akan mudah sekarang untuk berunding dengan Iran mengenai kemampuan Iran mempunyai senjata. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ini kan Iran sudah membalas Israel. Pertanyaannya, apakah akan ini terjadi terus? Begini, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa sekarang terserah Amerika Serikat. Itu menunjukkan bahwa Israel hanya proksi. Sekarang Amerika Serikatlah yang diminta untuk melakukan serangan balasan ke Iran. Kenapa? Karena Amerika Serikat, saya yakin, mempunyai perjanjian pertahanan atau security arrangement antara Amerika Serikat dengan Israel, yang intinya serangan terhadap Israel berarti serangan terhadap Amerika Serikat. Sehingga apa? Amerika Serikat mempunyai basis sekarang untuk melakukan serangan ke Iran. Ingat ya, kalau misalnya perjanjian NATO di pasal 5-nya mengatakan serangan terhadap satu negara NATO berarti serangan terhadap semua negara NATO, termasuk Amerika Serikat, dan Amerika Serikat bisa turun. Nah, ini juga security arrangement yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Jepang, di mana memang mereka punya pasal yang mengatakan demikian. Dan saya yakin bahwa antara Amerika Serikat dengan Israel punya ketentuan seperti ini. Dan sekarang ini yang kita harus nantikan adalah Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran. Nah, pertanyaannya, apakah Iran akan mampu menghadapi Amerika Serikat sendiri? Saya membaca berita bahwa Rusia sudah mengatakan bahwa mereka mempunyai security arrangement dengan Iran, dengan Korea Utara, bahwa serangan terhadap Iran berarti juga serangan terhadap Rusia dan Korea Utara. Sehingga Nila menjawab pertanyaan tadi, apakah perang ini akan menjadi perang terbuka antara Iran dengan Israel? Jawabannya jelas iya. Apakah ini perang terbuka yang melibatkan banyak negara? Ada kemungkinan besar iya, karena adanya perjanjian-perjanjian security arrangement yang memang dalam pasal 51 Piagam PBB itu diperbolehkan, yaitu yang disebut sebagai collective self-defense. Nah, tentu bagi Iran melakukan serangan ke Israel saat sekarang ini, dasarnya adalah Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB sebenarnya meminta negara-negara untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan ke teritorial wilayah dari negara lain. Dan tentu Iran akan mengatakan bahwa saya tidak melakukan apa-apa terhadap Israel, tapi kenapa saya diserang? Nah, inilah yang kemudian menjadi basis bagi Iran untuk menyerang balik Israel. Bahkan Iran kalau misalnya benar seperti yang diberitakan bahwa punya security arrangement dengan Rusia ataupun Korea Utara, maka mereka pun akan bisa membantu Iran. Seperti itu. Apakah kemudian yang disampaikan Prof. Hikmah bahwa nanti Amerika Serikat berpotensi untuk langsung menyerang Iran begitu ya, ini sudah terlihat karena seperti yang kita tahu di pemberitaan juga sudah dikabarkan kalau salah satu kapal induk dari Amerika Serikat sekarang ini juga sudah berbelok arah yang harusnya ke arah Vietnam tapi kemudian merapat ke Timur Tengah. Prof. Hikmah, bagaimana kemudian dengan melihat tanda-tanda yang pertontonkan oleh Amerika Serikat, karena Donald Trump juga bahkan melalui sebuah cuitan menuliskan agar seluruh warga Amerika di Teheran ini meninggalkan Iran. Betul sekali. Ini yang seperti saya katakan bahwa ini memang sekarang sudah menjadi policy dari pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran. Seperti yang saya katakan, Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa sekarang istilahnya saya sudah melakukan bagian saya, sekarang
bagian Amerika Serikat untuk menyelesaikan dan menuntaskan serangan terhadap Iran, bukan lagi Israel. Nah, tetapi kan sekarang permasalahannya adalah apakah negara lain yang akan membantu Iran tidak akan langsung masuk juga menghadapi serangan dari Amerika Serikat. Memang betul, saya juga mendengar berita bahwa sudah ada rudal dari Iran yang kemudian dilumpuhkan oleh apa namanya kekuatan dari Amerika Serikat. Seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana kemudian respons dari Rusia dan Korea Utara yang tanda-tandanya adalah akan memberikan bantuan begitu ya, sokongan power untuk Iran. Ketika memang nanti ada konflik yang berkepanjangan, apakah kemudian power dari Amerika Serikat dan juga Israel dalam hal ini, Prof. Hikmah, kemudian Rusia, ada Korea Utara, dan juga Iran, ini juga kemudian sebanding untuk kemudian ada perang terbuka? Begini, kalau dalam situasi seperti ini, tidak ada istilah sebanding atau tidak. Karena boleh secara personil jumlah kedua negara bisa sama, bisa lebih banyak Iran, atau terkait dengan alutsistanya, mungkin Israel lebih unggul. Tapi permasalahannya, kalau benar Iran mempunyai senjata nuklir dan dia gunakan, itu yang akan bahaya. Kalau misalnya Korea Utara dalam membantu Iran juga menyerang Amerika Serikat dengan senjata nuklirnya, itu yang berbahaya. Dan kita tahu kalau Rusia, Amerika Serikat, mereka adalah senjata nuklir. Dan bukannya tidak mungkin Israel juga memegang senjata nuklir. Karena selama ini Israel tidak mau ikut dalam yang namanya perjanjian Non-Proliferation Treaty. Perjanjian yang tidak membolehkan negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk memiliki senjata nuklir. Nah, ini yang jadi permasalahan. Kalau sudah senjata nuklir yang bicara, berarti tidak hanya perang itu terbuka, bahkan mengarah ke perang dunia ketiga, tetapi dunia akan dengan kiamat. Seperti itu. Ada satu pernyataan dari senior perwira IR Gizi, Prof. Hikmah, yang mengatakan bahwa ini semacam ancaman begitu ya, dengan menyebut Pakistan yang siap juga untuk melancarkan bom nuklirnya kalau Iran ini membawa eskalasi konflik yang ada juga ke arah konflik nuklir begitu. Bagaimana dengan peran dari Pakistan ini, Prof? Nah, saya sendiri tidak tahu ya bagaimana peran dari Pakistan dan dalam posisi seperti apa, apakah ada security arrangement atau tidak. Yang saya khawatirkan kalau tidak ada security arrangement tiba-tiba masuk juga menjadi permasalahan tersendiri. Tetapi sepertinya sekarang bisa saja bahwa negara-negara ini akan berkelompok. Berkelompoknya itu bergantung dengan misalnya saja mazhab dalam misalnya penduduk Islam. Ya, tapi mazhabnya berbeda satu negara dengan yang negara lain yang mereka bisa berkoalisi. Ya, misalnya Yordania ketika Iran melakukan serangan ke Israel, dia juga ikut melumpuhkan serangan dari Iran. Ya, orang akan bertanya-tanya apakah ini kaitannya dengan Yordania mau dekat dengan Israel, berhadapan dengan Iran, atau Yordania merasa terganggu karena apa? Rudal-rudal itu akan melewati wilayah negaranya sehingga dia juga punya kewajiban untuk melindungi warganya. Jadi dalam situasi seperti ini itu sangat cair dan kemudian tentu kita harus melihat apakah akan ada pengelompokan-pengelompokan antar negara begitu ya. Untuk kemudian kita tahu oh di bagian sini siapa, di bagian sana itu siapa. Seperti itu, Nia. Kalau kita melihat bagaimana potensi perang terbuka, tadi Prof. Hikmah juga menyebut ini bisa menjadi salah satu hal yang cukup membahayakan dunia, begitu kan? Di level mana, Prof, kita bisa menyebut situasi yang saat ini sedang berlangsung, ini sudah dikatakan bahaya dan sudah potensinya juga sudah luar biasa? Ya, yang pasti adalah kalau serangan-serangan ini sudah tidak lagi menyasar instalasi-instalasi militer. Sekarang ini kedua negara masih fokus pada instalasi militer. Jadi seperti tadi saya katakan, serangan Israel itu ke wilayah yang sedang dianggap diduga mengembangkan senjata nuklir dari Iran. Iran juga melakukan serangan ke semacam Pentagon Kementerian Pertahanan dari Israel.
Namun demikian, kalau udah serangan udara, terus terang, terkait dengan presisi ini akan sangat sulit. Karena bisa jadi warga sipil juga akan menjadi korban. Dan kelihatannya sudah ada warga sipil yang menjadi korban. Ada di Iran dan kemudian ada juga di Israel. Nah, yang saya khawatirkan adalah Israel melakukan serangan yang membabi buta. Buktinya di Gaza, dia nggak bisa melihat apakah itu Hamas atau bukan Hamas, anak-anak, perempuan, ya orang tua, semua ikut dihabisi sampai 50.000 orang. Karena bagi mereka mungkin yang penting adalah anasir-anasir Hamas itu hilang. Misalnya anak kecil itu kenapa diserang? Ya karena suatu hari nanti bukannya tidak mungkin mereka jadi Hamas. Perempuan kenapa diserang? Karena bukannya tidak mungkin mereka akan melahirkan anak-anak yang suatu hari nanti menjadi pejuang Hamas. Begitu. Nah, jadi ini yang kita khawatirkan. Kalau misalnya sudah rakyat sipil yang ditarget. Nah, bukannya tidak mungkin ya dari sisi Iran, kalau dia dalam posisi terdesak, bahwa dia juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan menyasar juga rakyat sipil. Bahkan kalau dia dalam posisi terdesak, bukannya tidak mungkin kalau memang Iran mempunyai senjata nuklir, dia akan gunakan senjata nuklir itu ke Israel. Seperti itu. Karena ini bicara soal survival. Jadi pada masa sekarang yang paling penting adalah survival. Jadi bagaimana sebuah negara tetap bersurvive. Nah, kalau dia diserang, dia harus membalas serangan itu untuk supaya survive. Tapi yang diserang juga akan membalasnya supaya dia yang survive. Seperti itu. Kita juga kemudian sedianya berharap agar kemudian konflik ini tidak menuju ke eskalasi perang yang terbuka. Adakah kemudian negara begitu ya atau pihak Prof. Hikmah yang bisa membantu begitu kan untuk meredam situasi yang ada? Karena Rusia selain mengutuk aksi yang dilakukan oleh Israel misalnya, ini Rusia juga menyatakan bersedia untuk menjadi mediator. Adakah kemudian pihak yang juga bisa berperan sebagai mediator dalam konflik ini, Prof? Nah, ini agak sulit nih, terutama kalau benar apa yang saya sampaikan bahwa di balik serangan Israel ke Iran itu ada Amerika Serikat. Artinya, ini negara besar dan negara besar yang dia mungkin mau sebagai sebuah empire, ya kan? Donald Trump ini, Make America Great Again, ya dengan slogannya itu. Nah, itu yang saya khawatirkan bahwa kalau ini memang benar Amerika Serikat ada di balik ini semua, maka akan sangat sulit. Misalnya saya ambil contoh PBB, Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat mempunyai hak veto di sana. Boleh mereka diskusi, boleh mereka memunculkan draft, tapi pada saat pemilihan ya untuk voting, maka Amerika Serikat saya yakin akan menggunakan hak vetonya. Jadi tidak mungkin. Yang paling mungkin sekarang ini yang saya lihat itu adalah suara rakyat. Dan itu ditangkap betul oleh Perdana Menteri Netanyahu. Jadi pada waktu serangan itu dilakukan, Perdana Menteri Netanyahu berpidato di televisi dan dalam pidato itu dia mengatakan bahwa ini hak dari Israel untuk menyerang Iran dan karena kekhawatiran Iran akan menyerang dan menghabisi Israel. Lalu dia mengatakan kepada rakyat Iran bahwa kamu kalau bisa kan pemimpin Iran yang sekarang. Nah, kita tahu kalau dulu Iran memang dia dekat dengan Israel, tetapi setelah diambil alih oleh Ali Khamenei, maka hubungan itu sudah tidak seperti yang sebelumnya. Jadi siapa yang menjadi pemimpin di negara tersebut? Nah, di sini saya juga melihat bahwa Netanyahu pun bisa diturunkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Nah, sekarang itu di kalangan rakyat Israel sudah mulai banyak masyarakat yang tidak menyukai tindakan yang dilakukan oleh Netanyahu. Kenapa? Membuat mereka menjadi terancam kalau mereka keluar negeri. Karena apa? Karena ketika mereka keluar negeri, ada warga negara dari berbagai negara marah sama Netanyahu, tapi dilampiaskan kalau misalnya Anda orang Israel. Yang kedua, ternyata serangan-serangan ke Gaza oleh Netanyahu, bahkan sekarang ke Iran, bukannya membuat rakyat Israel bisa tenang, bisa hidup dalam kedamaian, tetapi justru malah mendapat serangan-serangan. Demikian juga dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat
Bukannya tidak mungkin Presiden Trump diturunkan dari jabatannya. Sekarang saja sudah banyak demo-demo di Amerika Serikat karena kebijakan dari Trump. Bahkan ada salah satu anggota Kongres yang memunculkan ide untuk mengimpeach Presiden Trump. Bukannya tidak mungkin bahwa dukungan seperti ini akan bertambah dan kemudian terwujud. Nah, ini yang bisa menjadi harapan bagi dunia ya untuk mengakhiri perang ini. Jadi kalau misalnya menengahi dalam konteks antar negara yang dipimpin oleh mereka-mereka yang saya sebut sebagai trigger happy, jadi senang untuk menembak gitu ya, itu akan sulit. Tetapi kita harus bisa untuk menggantikan rezim yang ada. Nah, di sini Indonesia, masyarakat Indonesia ini bisa berperan. Masyarakat Indonesia ini melalui sosial media, mereka bisa menghimbau kepada teman-temannya, mau di Amerika Serikat, di Iran, atau mungkin di Israel, untuk supaya bisa menyuarakan aspirasi mereka kalau mereka menganggap bahwa pemerintahnya atau pemimpinnya dianggap justru malah membawa mereka ke jurang Perang Dunia Ketiga, seperti itu. Oke, terakhir Prof. Hikmah mungkin juga sebagai closing statement, jalan keluar yang paling ideal artinya untuk konflik yang saat ini terjadi di Timur Tengah, terutama yang sekarang berlangsung antara Iran dan Israel, kalau dari analisa Prof. Hikmah seperti apa? Seperti saya katakan, jalan keluar yang paling baik adalah memang harus ada pergantian rezim di Israel maupun di Amerika Serikat. Itu menurut saya kuncinya, karena kalau misalnya tidak, mereka sudah melakukan serangan, mereka akan kehilangan muka, ya. Dan kalau misalnya ada negara ketiga yang mencoba memediasi, sebenarnya bisa menyelamatkan muka mereka. Tetapi pertanyaannya adalah karena ini ada keterlibatan dari Amerika Serikat, sepertinya sulit kalau misalnya harus ada pihak ketiga yang berupaya untuk menjadi mediator dan kemudian menyelamatkan pihak-pihak yang sebenarnya mungkin dianggap mengambil kebijakan yang salah. Jadi sekali lagi saya sih melihat bahwa suara rakyat, people's power itu yang akan menentukan, bukan pemimpinnya. Demikian. Oke, people powers yang artinya akan menentukan bagaimana eskalasi ini kemudian bisa diredam begitu ya, apalagi pemimpinnya ini kemudian bisa didesak untuk tidak lagi melancarkan aksi dan juga memimpin atau bahkan diturunkan sekaligus seperti itu. Prof. Hikmah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya hari ini dalam Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang bersama dengan Prof. Hikmah. Sekali lagi terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas Prof. Hikmah. Selamat sore Nila, terima kasih banyak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya dalam Tribunnews on Focus bersama dengan pakar hubungan internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan teman-teman lain hanya dalam Tribunnews on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.